Baik, kita mulai saja ya. Nanti temannya yang nyusul silakan saja. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita akan coba lanjutkan kembali kuliah kita kecerdasan buatan sesuai di RPS yang sudah saya sampaikan di awal. Hari ini setelah UTS kita mestinya sudah bisa masuk ke neural ya. Neural perkembangan terbaru sekarang sudah menjadi andalan banyak riset di penelitian saat ini, terutama yang neural yang lahir kembali menjadi deep learning namanya ya. Deep learning pun banyak arsitekturnya, nanti salah satunya yang terkenal adalah CNN. Nah, mungkin kita nanti akan mencoba secara prakteknya juga secara teorinya ya. Oke, saya belum sempat bikin ini, tapi ini yang pernah saya sampaikan waktu workshop di PENS. Sebentar, saya tampilkan. Oke, oh sebentar, ini tadi sama suaranya enggak ya? Kok enggak muncul ini ya, biasanya ada pilihan suaranya sekalian, enggak ada. Mungkin sudah langsung. Ini tadi sudah saya kirim di grup, jadi Anda sudah bisa baca-baca dulu. Jadi kita setelah UTS kita masuk yang menarik. Yang pertama adalah neural, nanti perkembangannya menjadi deep learning. Mungkin kita akan bahas dalam 2-3 pertemuan untuk belajar deep learning yang baik menggunakan yang sekarang sudah terkenal banyak orang menggunakan Keras dan CNN ya. Oke, untuk bisa sampai ke sana, ini kita coba secara cepat kita sampaikan konsepnya saja. Konsepnya dulu ya. Jadi kenapa kita belajar neural network yang sekarang sudah menjadi deep learning ini ya. Nah, mungkin beberapa motivasi riset bisa Anda cek di Science Direct maupun di Directory Open Access. Ini sudah tidak terbatas, sangat banyak sekali penelitian atau riset-riset yang memanfaatkan neural atau yang sekarang menjadi deep learning ini ya. Termasuk penerapannya di dunia nyata. Jadi di dunia nyata juga sudah cukup banyak sekali. Mungkin yang cukup menarik antara lain ya dia bisa menggantikan GoFood ya. Kalau di sini diantar orang, nanti mungkin di Amerika sana sudah diantar robot ya. Termasuk drone ya, drone cerdas ini ada linknya bisa Anda coba-coba. Untuk yang mungkin gambaran ini bisa ada videonya nggak ya? Sebentar saya cek ada, kalau tidak salah tadi saya sudah siapkan lah ini. Tapi ini nggak tahu suaranya bisa keluar di tempat Anda enggak ya? Nah, ini adalah contoh untuk sudah memanfaatkan AI. Mungkin di dalamnya juga sudah ada neural atau deep learning ya untuk pengenalan objeknya. Jadi ini robot GoFood mungkin kalau di kita ya, dia bisa jadi berdasarkan order dia bisa diantar oleh pemilik robotnya, pemilik kafe atau pemilik toko. Dia bisa ngantar ke tujuan dan dia juga tahu kalau misalnya tadi ada lewat seperti ini, ada jalan raya, kemudian lampu merah, dia juga akan berhenti. Ada lampu merah, kemudian lampu hijau kembali, dia tahu dia akan jalan. Jadi dia tidak akan menabrak atau ditabrak sampai ke tujuan. Nah ini dia bisa menghindari rintangan dengan cukup smooth. Terus dia jalan sampai bisa mengantarkan ke tujuan ya. Ini salah satu contoh penerapan nyata di lapangan yang sudah ada di Amerika sana ya.
Nah ini cuman di kita saja, di Indonesia yang belum ya. Jadi ini sudah bisa mengantar makanan sampai ke tujuan, jadi bisa diterima oleh pembelinya ya. Nah ini contohnya yang cukup terkenal di internet, Anda banyak jumpai ya. Untuk yang nanonet, ini contoh lain dari neural maupun deep learning untuk pengenalan objek yang memanfaatkan drone ya. Jadi yang memanfaatkan drone basicnya. Nah, ini Anda klik saja, ini bisa langsung menuju ke link di browser Anda. Nah, seperti ini mungkin penelitian yang cukup terkenal memanfaatkan AI untuk diterapkan di drone ya. Wah, ini cuma internet connection saya kurang bagus. Connection internet saya yang kurang bagus, ini harusnya bisa muncul di sini hasil pembacaan drone ya. Mungkin di tempat Anda bisa kelihatan, tapi di saya ini ya, saya nggak tahu bisa internetnya bisa. Ya ini bisa internet saya sih. Jadi banyak contoh-contoh di internet yang sudah memanfaatkan pengembangan dari AI, terutama neural dan deep learning ya. Jadi saya kira ini cukup menarik. Jadi nanti kalau Anda mau meneliti atau membuat riset kecil yang terkait menggunakan AI berbasis neural atau deep learning, sudah bisa nyari-nyari di internet mulai sekarang, banyak resource yang bisa Anda pelajari. Jadi mungkin kita akan coba basicnya dulu. Jadi neural ini meskipun sudah lama dikembangkan sebelum Indonesia merdeka ini ya, tapi tetap akan menjadi banyak dilirik sebagai metode untuk menyelesaikan problem ya. Terutama sejak deep learning ditemukan, ini tahun 99, ini dia sebenarnya mengembangkan dari neural saja, tetapi sudah disupport dengan komputasi yang sudah lebih tinggi, terutama sekarang sudah eranya GPU ya, Graphical Processor Unit, Processing Unit, dan TPU ya, Tensor Processing Unit ya. Jadi dengan GPU dan TPU ini sudah mendukung sekali neural yang dulu ini sekarang dioptimasi dengan sangat tinggi, lahirlah deep learning ini ya. Secara konsep masih sama antara deep learning dan neural. Jadi diilhami oleh sel saraf otak kita, jadi bagaimana merespon dari adanya di luar, kemudian sampai diteruskan, sampai menjadi informasi ya, dari sel saraf dan juga serabutnya untuk diantarkan berhubungan satu sama lain untuk menjadi sebuah informasi atau asosiasi oleh otak kita, ada apa objek yang sedang kita amati ya. Sehingga dari model ini bisa dibuat model standar yang umum kita ketahui di neural seperti ini. Jadi node atau sel ini sebenarnya di dalamnya ada proses. Nah, prosesnya ini di dalamnya menggunakan seperti ini. Untuk keluarannya bisa menggunakan fungsi aktivasi namanya. Kemudian dari sel-sel atau sebelumnya atau serabut saraf sebelumnya ini dia bisa menerima data yang diboboti masing-masing ya. Dikalikan masing-masing dengan datanya dan bobotnya, kemudian dijumlahkan, baru ditambah bias, dimasukkan fungsi aktivasi, dan keluar menjadi output ya. Ini saya kira sudah cukup umum, dan ini yang secara umum di setiap sel atau node inilah diproses masukan-masukan untuk dijadikan keluaran ya. Ini secara umum tadi, dan fungsi aktivasinya sendiri untuk menjadi keluaran node tadi atau sel tadi bisa macam-macam bentuknya, atau ada yang relu seperti ini, linear function, atau tangen hiperbolik atau sigmoid ya. Oh ini yang relu, yang tadi hanya linear saja. Ini yang sigmoid dan tangen hiperbolik, nah ini baru relu, ini yang banyak digunakan sekarang. Dan secara umum arsitekturnya dia bisa single hidden atau multi hidden ya. Jadi seperti ini yang
yang sederhana, dan ini mungkin yang kompleks dengan hidden layer yang cukup banyak ya. Input layer ini di sini data pertama kali diterima, kemudian di hidden ini diproses, dan outputnya ini disesuaikan kebutuhan ya. Node dari output disesuaikan kebutuhan. Kalau cuma satu ini minimal sudah bisa mengeluarkan 1 atau 0 ya. 1 atau 0, 1 artinya mungkin bisa saja nanti man, atau 0 itu woman, dan lain-lain ya. Kalau untuk memprediksi kemiskinan bisa poor atau not poor. Nah, dengan satu node saja Anda sudah bisa memutuskan sesuatu nanti ya. Ini ada temannya yang baru gabung. Secara umum untuk proses bagaimana kita menggunakan yang paling umum dipakai di neural, yaitu proses bagaimana si neural bisa mengenali ya, kita menggunakan yang cara-cara yang umum dipakai. Nanti biasanya dilakukan proses training atau pelatihan dulu, baru testing ya. Untuk pelatihannya di neural ada tahap forward dan backward ya, tahap maju dan tahap mundur untuk mengkoreksi bobotnya ya. Nah ini proses-proses yang ada di setiap masukan yang ada di setiap node untuk dilakukan proses dari bobotnya ya. Jadi yang dirubah-rubah hanya bobotnya ini saja, disesuaikan sampai sesuai menghasilkan output yang diinginkan ya. Ini Anda bisa baca-baca sendiri, dan ini ya mungkin bisa dilihat dari sini yang paling gampang ya. Ini yang tadi node-nya tadi, ini bobot di tiap input, dari masuk dari keluaran yang menjadi dari luar untuk masuk ke dalam node ya. Dan semua dari bobot-bobot ini dikalikan inputnya, baik X1, X2, dan seterusnya. Nah, kemudian ada bias. Nah, bias ini yang bobotnya 1 ya. Semua dikalikan, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan, dikalikan dan ditambahkan bias dan dimasukkan fungsi aktivasi ya. Nah, ada beberapa teknik untuk memperbaiki bobot, salah satunya pakai aturan delta ini ya, dari proses penurunan error ya. Nah, jadi delta bobot ini minus dari gamma kali turunan errornya ya. Jadi saya kira mungkin bisa langsung dilihat di sini. Dan untuk back pro-nya ini adalah proses kebalikannya. Jadi untuk memperbaiki bobot tadi ya, dari hasil ini tadi, dari yang paling luar kan dapat errornya. Error ini kan antara target dikurangi keluaran terakhir dari neural, itu jadi error. Nah, error ini akan kita koreksi menggunakan aturan delta ini salah satunya ya. Nah, sehingga prosesnya adalah dari luar ke dalam. Ini dari luar ke dalam ya. Sampai ini keluarannya kita masuk ke sini. Kebalikan dari proses maju adalah proses mundur ya. Ini back pro-nya kita tinggal samaannya. Nah, ini ya. Jadi ini proses majunya, kemudian proses mundurnya adalah untuk mengoreksi bobot menggunakan aturan delta tadi ya. Ini untuk back pro-nya. Ya, seperti ini. Nah, mungkin salah satu penerapan yang gampang bisa kita lihat contoh paling sering digunakan neural ataupun deep learning nanti yang terbaru. Ini adalah paling banyak digunakan untuk prediksi dan klasifikasi. Ini yang pertama kita coba untuk klasifikasi. Misalnya kita akan sebelum pakai neural, kita coba mengklasifikasi biasa dari problem ini. Maka untuk membedakan mana bintang, mana bulan, Anda cukup menggunakan satu persamaan garis ya. Nah ini seperti ini ya. Anda bisa menggunakan persamaan garis ini, maka jika Anda menggaris dengan tepat, maka Anda bisa membedakan untuk yang di atas garis ini, di atas sumbu, di atas persamaan yang ini, maka dia sebagai bulan dan di bawahnya adalah bintang ya. Persamaan garisnya misalnya ini yang sesuai adalah 2x1 ditambah 3x2 minus 6 ya, sama dengan 0. Nah kalau di neural nanti ini yang tadi 2-nya ini bisa bobot, x1, x2-nya adalah input, 6-nya adalah biasnya ya.
Nah, ini jadi kalau persamaan ini Anda bisa selesaikan, Pak, kalau begitu tidak perlu neural. Ya untuk kasusnya sederhana seperti ini, idenya Anda mungkin cukup selesaikan pakai persamaan garis sudah selesai ya. Maka yang lebih kecil dari 0 ini adalah bintang, yang di atas 0 adalah bulan ya. Ya, untuk problem seperti ini Anda cukup bisa menggunakan satu persamaan garis saja. Nah, dengan cara yang sama, Anda sebenarnya bisa tadi itu untuk X1 dan X2 adalah inputnya, W1, W2 ini yang tadi angka 2 dan 3 tadi. 2 dan 3 ini adalah bobotnya, dan 6 adalah biasnya ini ya. Nah, ini semua dimasukkan ke dalam fungsi sigmoid, nanti keluaran dari sigmoid misalnya ya, atau fungsi aktivasi ini, jika keluarannya adalah +1, maka dia bulan, jika -1 adalah bintang ya. Nah, seperti itu. Nah, terus apa yang terjadi jika Anda menggunakan persamaan garis yang salah, artinya bobotnya salah ya. Ini tadi kalau di neural bobotnya salah, maka Anda tidak bisa mengklasifikasi dengan tepat ya. Maka ada yang salah loh, ini masih ada yang ternyata miliknya bintang, sebagian miliknya bulan ya. Kalau Anda salah dalam membuat garis. Nah, sehingga perlu yang disebut dengan belajar kalau di neural ya. Ini tentunya dengan cara mencari-carikan berapa W and the base-nya ya. Nah, untuk kasus yang kedua, kalau tadi hanya posisinya sederhana bisa diberikan garis dengan mudah ya. Tapi kalau seperti ini, Anda mungkin tidak cukup menggunakan satu garis saja ya. Nah, kalau Anda pakai satu garis seperti ini, maka Anda tidak bisa mengklasifikasi dengan tepat ya. Sebagian ada di ikut bulan dan sebagian ikut tidak semuanya ikut bintang ya untuk kelompoknya. Dengan demikian klasifikasinya salah kan. Maka tidak cukup pakai satu, Anda bisa menggunakan lebih dari satu garis. Nah, seperti ini. Dan ini tentunya akan semakin kompleks dan persamaannya juga akan semakin rumit kalau Anda menggunakan model matematik ya. Nah, dengan cara yang gampang Anda bisa menggunakan neural untuk menggantikan ini tadi. 3 persamaan garis ini tinggal digantikan dengan 3 node di neural seperti ini ya. Dengan 3 node seperti ini X1, X2 inputnya tadi, dan masing-masing ada W-nya, masing-masing ada outputnya dari setiap node, dan dimasukkan ke fungsi yang terakhir, jadilah keluaran node yang terakhir. Maka itu bisa digunakan untuk menggantikan 3 garis tadi ya. Jadi Anda bisa mengklasifikasi tadi dengan neural ini dengan lebih mudah. Nah, ini inputnya, ini layernya, dan ini outputnya ya. Nah, jadi kita sudah bisa tahu sekarang paling tidak manfaat kita belajar neural ini untuk memudahkan kita membuat klasifikasi seperti ini ya. Bayangkan kalau kita ada banyak yang akan kita klasifikasikan, kalau pakai persamaan matematik akan sangat rumit sekali. Nah, ini digantikan dengan neural seperti ini bisa menjadi lebih mudah ya. Nah, ini fungsi pendekatannya. Jadi nanti bahwa kelebihan dari neural klasifikasi adalah juga untuk prediksi atau untuk linear regression ya. Seperti ini, kita bisa gunakan untuk regresi. Nah, kalau Anda menggunakan persamaan linear, untuk regresi linear kan bentuknya seperti ini. Y adalah X plus B. Nah, ini adalah gradien dari kemiringan garis ini. X-nya adalah inputnya, B-nya adalah konstanta ya. Untuk persamaan linear atau regresi linear. Nah, dengan cara yang sama, ini bisa digantikan hanya ini adalah bobotnya, X adalah inputnya, B-nya adalah bias ya. Jadi Anda bisa juga membuat linear regression atau regresi linear dengan neural ya. Nah, ini. Jadi dengan satu node ini Anda bisa menirukan regresi linear. Jadi secara tidak langsung gambar-gambar yang tadi ini juga bisa didekati dengan node tadi. Ya ini kan sebenarnya persamaan-persamaan garis ini juga bisa ditirukan menggunakan seperti ini simpulnya. Dan secara umum untuk persamaan-persamaan linear regresi ya. Berarti apa? Kelebihan neural selain untuk klasifikasi bisa juga untuk prediksi ya.
Nih kelebihannya dengan seperti ini aja Anda sudah bisa memprediksi pada titik kesekian dari gambar ini tinggal ditarik. Ini kalau misalnya dari X-nya adalah tahun ke tahun, maka Anda bisa memprediksi pada tahun sekian bentuknya seperti apa ya. Nah, ini manfaat Anda belajar neural kira-kira seperti ini. Kebanyakan aplikasi neural nanti adalah bisa untuk recognition. Recognition kan sebenarnya ada pengenalan ya. Pengenalan itu sebenarnya dari proses pengklasifikasian juga kan. Mirip ya, pengelompokan dan sebenarnya juga secara khusus bisa untuk mengenali objek. Ya, aplikasinya cukup banyak. Dari aplikasi neural bisa dikontrol, bisa macam-macam di industri dan sebagainya untuk estimasi dan forecasting untuk memperkirakan ke depan seperti apa. Di bisnis ada automation, ada data mining dan lain-lain ya. Jadi cukup banyak aplikasi kalau Anda belajar neural. Oke, saya kira mungkin untuk hari ini introduction dari neuralnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjutkan bagaimana menerapkannya di Python ya. Setidaknya kita akan belajar deep learning sama deep learning dengan arsitektur CNN. Tapi kan Anda bisa nyari-nyari dulu di internet resource-nya ya. Jadi kalau Anda cari di ini cukup banyak sekali ya. Jadi kata kuncinya kan neural sama deep learning ya. Anda boleh cari di GitHub beberapa contoh basic dari deep learning. Nanti kita akan pelajari mungkin di pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan fokuskan di deep learning. Nanti kata-katanya adalah mungkin Anda bisa using Keras yang pertama. Kemudian nanti yang kedua pengembangan neural yang deep learning yang menggunakan arsitektur CNN yang umum ya. Ini apa namanya dua aplikasi dari neural atau deep learning yang cukup terkenal saat ini. Untuk Keras nanti yang pertama, kemudian selanjutnya adalah CNN. Jadi kita paling tidak butuh 3 pertemuan untuk mempraktekkan dan Anda bisa latihan ya. Sebelumnya Anda bisa nyari-nyari dulu, ini banyak di internet contoh-contohnya. Kalau pakai buku saya di perpustakaan ada. Jadi kalau Anda ke kampus, ini kan dosen-dosen mulai hari ini sudah mulai ke kampus ya, mungkin sebentar lagi mahasiswa. Ini per hari ini dosen-dosen sudah mulai aktif di kampus, jadi Anda kalau mau mencari dosen juga sudah ada, atau kalau Anda sekedar supaya tidak lupa ke kampus karena terlalu banyak libur, Anda bisa ke kampus, bukan libur ya, karena dari rumah maksudnya, dari kuliah dari rumah. Anda sudah mulai siap-siap ke kampus. Nanti kalau mungkin sudah mulai 1-2 hari ke kampus, Anda bisa ke perpustakaan nyari buku. Judulnya di perpustakaan sudah saya taruh pemrograman deep learning. Pemrograman deep learning dengan Python ya. Anda bisa pakai buku ini. Nah, ada buku pemrograman deep learning dengan Python ya. Pemrograman deep learning dengan Python, ini di ResearchGate sudah saya taruh, tapi mungkin hanya daftar isinya ya. Karena ini ada copyright dari penerbit. Nah, ini bukunya seperti ini gambar sampulnya. Ini sudah saya taruh di perpustakaan, nanti Anda bisa baca di perpustakaan, ada beberapa buku ini. Pemrograman deep learning dengan Python, nah ini di sini cukup banyak contoh-contoh mulai basic, belajar bagaimana aplikasi dari ini ya, pemrogramannya ya, konsep dan pemrogramannya ya, dari deep learning, dari yang paling basic sampai yang paling kompleks. Nah, ini ada di daftar isinya, ini ada. Jadi Anda kalau ke kampus, ini ada mulai basicnya. Kemudian yang pertama nanti kita akan belajar apa itu TensorFlow sebenarnya. Tapi ini bisa kita persingkat TensorFlow. Nanti sebenarnya ini ada vektor, skalar, metrik, dan tensor kan. Anda bisa baca-baca buku dari buku ini juga. Kemudian ada TensorFlow-nya. Nanti lah ini yang khusus tadi. Paling tidak Anda bisa mencoba deep learning dengan Keras.
dan deep learning dengan CNN ya. Di sini juga ada contoh untuk penerapannya. Nggak bisa ditutup ini, ada iklan atau apa ini? Ya ini iklannya nggak mau ditutup. Oke, jadi saya kira Anda bisa cari saja. Kalau Anda sudah mulai ke kampus, nanti di kampus ada buku ini ya. Pemrograman deep learning dengan Python. Cuman ini iklannya nggak mau ditutup ya. Udah, biarin aja. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk kuliah kita hari ini. Jadi kita masih basicnya dulu, mungkin insya Allah minggu depan baru nyoba belajar codingnya ya. Tapi Anda sudah bisa cari-cari di internet atau mungkin tadi kalau Anda ke perpustakaan bisa baca buku saya tadi ya. Nanti intinya kita coba pelajari dua ini dengan Keras dan CNN yang paling banyak dipakai sekarang. Termasuk Anda anak teman-teman Anda yang tugas akhir kebanyakan menggunakan ini ya. Ini nanti juga Anda bisa terapkan di robot seperti tadi, jadi robot GoFood tadi. Jadi Anda bisa terapkan deep learning ini di mana-mana ya. Anda terapkan di drone juga bisa ya. Atau Anda hanya sekedar pakai kamera webcam Anda juga bisa ya. Kamera laptop untuk mengenali wajah Anda dan teman-teman Anda juga bisa. Dan lain-lain, jadi cukup banyak menarik nanti aplikasinya, tapi insya Allah saya sampaikan yang akan datang saja ya. Mungkin ada pertanyaan? Jadi kebetulan saya lagi ada kegiatan di Semarang, jadi ini 2 minggu. Kalau Anda nyari saya di kampus, mungkin setelah tanggal 5 ya. Insya Allah ya, tanggal 7 lah ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang mau ditanyakan seputar neural, deep learning, dan ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Anda boleh mulai jalan-jalan ke kampus ya. Ini sudah mulai open kampus, dosen-dosen hari ini sudah mulai aktif. Dan Anda mungkin sebentar lagi sudah bisa siap-siap. Tapi yang penting tetap menjaga kesehatan ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka kuliah saya akhiri sampai di sini. Jadi Anda bisa bersiap-siap untuk yang akan datang saja. Insya Allah kita belajar bagaimana pemrograman dari neural atau deep learning supaya Anda bisa mempraktekkan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Baik, demikian jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap sukses selalu buat Anda semua ya. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama.